Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelby Febriana, NIM saya 1911240156. Saya dari kelas PGMI 6E. Saya dari kelompok 3, yaitu materinya yaitu tentang karakteristik perkembangan siswa MI atau SD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik perkembangan siswa MI atau SD. Yang kedua yaitu tugas-tugas perkembangan siswa MI atau SD. Yang ketiga yaitu kebutuhan perkembangan siswa MI atau SD. Yang pertama saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan siswa MI atau SD. Nah, di sini saya sudah tulis, yaitu judul besarnya yaitu tentang karakteristik perkembangan siswa MI atau SD. Karakteristik perkembangan siswa MI atau SD yang pertama yaitu anak senang bermain. Biasanya di SD di kelas rendah itu anak lebih mengerti apabila mereka belajar difasilitasi dengan permainan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus merancang mode pembelajaran yang harus ada unsur permainannya, seperti game tebak kata atau game yang bersistem kuis. Yang kedua yaitu anak senang bergerak. Biasanya di sekolah SD itu anak-anak duduk nyaman di bangku itu sekitar 30 menit. Setelah itu pasti mereka akan melakukan gerakan-gerakan baik yang mereka sengaja ataupun tidak. Jadi kita sebagai guru harus merancang mode pembelajaran yang membuat anak itu bergerak, seperti menyuruh anak untuk memperagakan, atau yang kedua yaitu menyuruh anak untuk maju ke depan untuk menjawab suatu pertanyaan. Karakteristik yang ketiga yaitu anak senang bekerja dalam kelompok. Di SD itu anak mulai bersosialisasi dan berteman dengan teman sebayanya. Kita sebagai guru harus merancang mode pembelajaran yang ada unsur bekerja dalam kelompok, seperti guru membentuk suatu kelompok kepada muridnya untuk berdiskusi tentang materi yang diajarkan pada hari itu. Yang keempat yaitu anak senang melakukan secara langsung. Maksudnya anak lebih mengerti materi apabila mereka dilibatkan secara langsung. Jadi kita sebagai guru harus merancang mode pembelajaran yang ada unsur anaknya yang secara langsung, seperti mengajak anak untuk keluar area sekolah untuk melihat tanaman, seperti materi pada pembelajaran IPA. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang tugas-tugas perkembangan siswa MI atau SD. Saya tulis dulu ya. Tugas-tugas perkembangan siswa SD yang pertama yaitu belajar untuk mengembangkan kecakapan fisik yang diperlukan untuk permainan anak, seperti permainan sepak bola, berenang, loncat tali. Ini sangat penting karena melalui permainan anak belajar banyak hal. Yang kedua yaitu belajar membentuk sikap yang sehat, seperti mampu mengembangkan kebiasaan hidup sehat, seperti memelihara kebersihan, menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya. Yang ketiga yaitu belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Nah, itu sangat penting karena untuk saling menghargai orang lain dan dapat membedakan hak dan kewajiban apabila berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang keempat yaitu belajar memainkan peran antara pria dan wanita sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang keenam yaitu belajar mengembangkan kecakapan dalam
menulis, membaca, dan berhitung. Yang ketujuh yaitu belajar mengembangkan konsep kebutuhan anak-anak dalam sehari-hari di sekolah. Yang kedelapan yaitu mengembangkan sikap moral, nilai, dan nurani. Di sekolah seharusnya tingkah laku itu harus sesuai dengan nilai dan norma, seperti mentaati peraturan yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu mengembangkan sikap dalam lembaga atau kelompok sosial. Seperti anak sudah diajarkan bahwa ia termasuk dalam anggota dalam keluarga dan masyarakat sekolah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang kebutuhan perkembangan siswa MI atau SD. Adapun kebutuhan perkembangannya, pertama yaitu kebutuhan pada jasmani anak. Pada masa perkembangan fisik yang bersifat individual, pada masa tumbuh berkembangnya, kebutuhan mereka sangat bervariasi, seperti porsi makan dan minum meningkat, dan mereka juga membutuhkan makanan yang bergizi untuk perkembangan fisik dan intelektual mereka supaya tidak terhambat. Yang kedua adalah kebutuhan disayangi. Biasanya di kelas tinggi itu mereka sudah mempunyai teman tetap. Jadi perkembangannya sejalan dengan kebutuhan disayangi maupun menyayangi teman. Pada masa itu mereka juga bersosialisasi dan meninggalkan keegoisannya dan mampu menerima orang tua dan guru secara wajar. Tetapi pada masa itu mereka sangat sensitif karena mereka akan lebih tahu sikap yang tidak keadilan. Maka dari itu, guru dan orang tua harus bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan untuk memiliki. Biasanya di kelas rendah mereka sudah meninggalkan pusat perhatian, tetapi mereka juga masih memuji dirinya sendiri dan membandingkan dirinya kepada teman. Jadi kebutuhan untuk memiliki itu sangat dominan. Yang keempat yaitu adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana mereka di kelas tinggi itu sudah merealisasi potensi-potensi yang dimiliki mereka untuk memenuhi kebutuhan dengan cara bersaing. Itu biasanya aktualisasi kebutuhannya yaitu adalah kebutuhan berprestasi. Walaupun mereka memiliki kebutuhan yang berbeda, tapi mereka saling mengisi satu sama lain antara anak yang satu dan yang lainnya. Setelah materi yang dapat saya sampaikan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.